Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel Boylang Official. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita mau nyamperin Abang. Dan ini udah pasti ada nggak? Ada. Soalnya tadi bilang. Kenapa? Katanya mau di sini sendiri, katanya mau nyepi. Oh gitu. Iya. Nah, ada nggak guys? Ada kayaknya. Sendalnya ada ini. Berarti di dalam. Dalam. Ada nggak? Ada. Sendalnya ada, rokok ada, HP ada. Jangan-jangan lagi ini, lagi wiridan, lagi berzikir. Bisa jadi. Juga sini. Tapi Abulang ini banyak banget pendoponya. Ini pendopo di sini nih, ini sawung, itu pendopo. Terus di bawah ada juga pendopo. Gak tahu kenapa ini tiba-tiba Abulang ini bikin pendopo di apa namanya di pojokan guys. Bikin pendopo di pojokan terus gimana ya kita bilangnya? Nggak tahu ini buat apa. Tapi nanti kita coba tanya-tanya guys ya. Kok nggak ada ya? Sendalnya ada cuy. Sendalnya ada. Tuh. Ada tuh. Oh ada kan? Guys, sekarang kita tanya-tanya. Cerita dong gimana dulu pas di pondoknya. Ntar dulu, ini barusan tuh habis ini dulu bentar. Jangan dulu nanya pondok. Ini maksudnya apa dulu ini? Ini mau nanya gitu. Kenapa tuh bikin pendopo ini di ujung, jauh dari pondok sono, pendopo sono? Gini ya. Itu bikin pendopo itu emang satu nggak sembarangan. Kedua, emang itu seneng nuansa hal-hal yang zaman dahulu. Karena satu, mengingat akan pedihnya dulu. Kedua, kita tidak mau sampai meninggalkan asal. Jadi dulu kita itu ingin sekali punya tempat seperti ini. Dulu waktu di pondok itu sangat luar biasa. Harus ngambil bambu sendiri, harus ngambil kayu sendiri buat di pondok. Karena kan dulu sama sekarang itu beda. Kalau dulu itu waktu perjalanan itu mondok, itu datang kita ke tempat Pak Kiai, terus ditanya sama Pak Kiai mau ngapain, mau mondok. Terus kata Pak Kiai, nggak apa-apa mau mondok tapi nggak ada tempat. Akhirnya waktu itu terpaksa, karena ingin ilmu. Karena ingin ilmu, ingin mengalap ilmu, belajar ilmu agama. Akhirnya mau tidak mau itu harus ngambil bambu. Ngambil bambu, ngambil kayu. Kebetulan kata Pak Kiainya, di sana ada bambu punya saya, kata Pak Kiai. Terus pohon juga nebangin sendiri. Nah, bahkan bikin pondoknya tuh sendiri. Bikin sendiri? Bikin sendiri. Gak ada yang bantuin? Gak ada yang bantuin. Karena dulu itu bener-bener gimana ya? Gimana sih kalau kita ingin sesuatu ilmu, akhirnya ya harus, mau tidak mau ya harus, karena keinginan itu lebih besar. Kita ngambil bambu kan mudah. Kita nebang pohon kan mudah. Akhirnya singkat ceritanya tak bikin. Itu kecil banget. Waktu itu ingat 1,5 meter. Ukuran kobongnya itu? Ukuran kobongnya. Dan kita tuh tinggal di sana itu ya dengan kondisi gimana sih ya?
Kalian pasti tahu guys, pondok-pondok zaman dulu itu paling mewah aja itu udah terbuat dari bilik. Bilik. Nah itu waktu itu nggak pakai bilik guys, karena belum punya keahlian bikin bilik, akhirnya dibelah, udah dipaku-pakuin aja. Kayak kandang ayam gitu. Kayak kandang ayam. Nah, lepas daripada di situ, ini kita cerita dulu awalnya ya. Nah, ada kenikmatan yang berbeda di situ. Di tempat seperti itu kenikmatannya beda, berzikirnya itu pun beda, kita menghafal pun beda. Jadi kita tuh kayak gimana ya? Kayak bener-bener berarti adanya di situ gitu. Gitu. Ngerti nggak sih? Paham nggak maksudnya? Paham. Ini kalau yang di pondok itu ada orang-orang yang pernah mondok, ini pasti ngalamin. Kalau mondoknya dulu pasti ngalamin kayak gini ya. Ngalamin kayak gitu, dan nikmatnya itu luar biasa loh di pondok itu. Meskipun dengan 1,5 meter, tapi itu udah luar biasa. 1,5 meter mah cuman buat badan doang kan ya. Jadi nggak buat badan, sholat, wiridan udah gitu doang ya. Segitu. 1,5 meter. Ya, pengalaman yang paling berkesan lah di pondok itu apa? Itu gini ya guys. Ini mohon maaf ya. Boylang itu kalau di pondok itu ngaji, ikut ngaji gitu kan. Cuma ada kebiasaan Boylang yang emang orang lain tidak memiliki. Apa itu contohnya? Nggak pernah tidur malam. Nggak pernah tidur malam. Ngapain aja itu malam, Pak? Pokoknya itu kalau kebetulan kan pondok pesantren itu kan dekat sama kali. Pondoknya dekat sama kali gitu. Kebetulan dekat sama kali, dan Boylang itu sering menyendiri sambil ngerokok di kali itu kalau malam. Sendiri? Nggak takut, ah? Karena hal itu dulu nggak ada kata takut-takut kayak gitu, nggak ada. Yang jelas menjauh dari keramaian dan kita mencoba untuk bersatu dengan alam, itu menemukan sesuatu yang emang belum kalian pernah bayangkan sebelumnya. Nah, syarat yang pertama itu, coba deh buktiin kamu menyendiri. Apa nanti yang kamu akan dapatkan di dalam menyendiri itu? Jadi gini ya, jadi sesuatu yang belum pernah, kata tadi, yang belum pernah kita alamin tuh. Contohnya seperti apa? Nah, contoh nih, ini yang sering takjub, bahwasannya setiap orang pada tidur, ini orang pada tidur, dan kita posisi itu ada di atas batu sambil gede. Iya, batu gede, sambil ngerokok, sambil natap langit. Tiba-tiba di atas langit itu kalau bintang jatuh udah biasa. Bintang jatuh. Tapi ada sesuatu yang emang makhluk Allah pada saat itu menunjukin. Apa itu? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas itu berbeda dengan sosok jin, itu berbeda dengan sosok-sosok yang lain. Dan pada saat itu pertama kali lihat itu shock sebenarnya. Kaget gitu lagi. Kaget. Karena, dan ingat ya, pun pernah mengalami kejadian yang paling super menegangkan jantung, yaitu adalah salah satu di saat kita menyendiri itu ada yang manggil nama kita. Ada suara tapi tak ada rupa. Suaranya gede nggak gitu? Suaranya tuh bener-bener kayak di kuping kita, kayak deket banget gitu. Deket banget, itu pun jelas dan berulang kali. Terus kayak gimana itu pas kejadian kayak gitu? Penasaran dong? Penasaran. Apakah ini sosok jin? Apakah ini bukan sosok jin? Cuma pas itu melakukan hal itu, terus datang lagi, akhirnya dia itu menjelma. Menjadi sosok kayak binatang dulu. Kayak binatang? Kayak binatang. Binatang apa itu contohnya? Waktu itu kayak binatang yang suka berkeliaran malam itu apa itu? Binatang careuh bulan. Kalau di Sunda itu namanya careuh bulan, guys. Kalau di Indonesia apa itu? Apa cuy? Apa ya, Indonesianya? Luwak. Nah, itu. Luwak. Itu jadi luwak. Itu real datang, dan itu nggak ngomong, nggak apa, diam di depan kita. Natap kita. Diam aja udah. Diam doang. Dia diam. Terus ngelakuin apa itu?
Ya, namanya juga dulu kan, ngomong kayak gini. Apakah kamu yang selama ini ngomong, apakah kamu... Dia diam aja. Dan itu tok diam. Enggak langsung dia berbicara atau enggak berbicara. Cuma pertamanya suara, terus tiba-tiba kita ngulangi lagi di situ, ngulangi lagi. Dia menjelma seperti itu dan endingnya itu adalah itu diam. Kalau binatang normal mah ketemu manusia pasti kabur ya? Pasti kabur. Itu mah enggak. Itu diam. Diam dia. Itu diam. Sampai berapa jam itu diamnya? Pulang dia pulang. Pulang dia pulang. Nah, dari situ AA memetik bahwasannya hewan-hewan gini. Kalau AA sih menyatakan pribadi karena itu pengalaman AA pribadi, itu bukan hewan sebenarnya. Cuma dia jelmaan daripada makhluk Allah tersebut. Menjelma jadi hewan gitu. Menjelma menjadi hewan. Karena mayoritas hewan itu kalau menemui orang itu pasti kabur. Jangankan menemui orang, itu kalau yang kayak gitu, caru bulan di Sunda bahasanya ya, itu ngelihat orang langsung pergi dia. Langsung pergi ya biasanya. Nggak ada kategori nyamperin, nggak ada. Nah di situ memahami, oh ternyata makhluk seperti itu bisa menjelma seperti itu. Gitu. Dan itu berapa bulan kemudian baru nemu jawabannya. Lama itu nemu jawabannya berarti. Lama. Jadi gini loh, ini pelajaran gaib ya, pelajaran gaib. Jangankan dulu pelajaran gaib, pelajaran johir aja seperti kita sekolah. Itu kan ada step by step, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau kita pintar, lulus, berarti naik dong kelas. Naik, ya. Nah, begitupun pelajaran gaib, apalagi ini gaib. Nggak semudah yang orang bicarakan. Tidak semudah yang orang itu ngomong bla bla, enggak gitu. Ada step by step, ada emang rintangannya. Nah ini maaf, kalau orang penakut kabur gak kira-kira? Pasti kabur. Pasti kabur. Karena emang dari dulu pun ya emang tidak dididik untuk penakut. Karena udah memblok diri A itu bahwasannya yang ditakutin itu cuma Allah. Hal yang lain tuh tidak bisa menyakiti kita. Itu udah memblok duluan. Ya, pengalaman mistis AA yang paling teringat-ingat sampai sekarang itu apa? Waktu dibawa terbang sama Dibawa terbang? naga. Naga? Ya itu kan Serius, pengalaman. A? Serius. Naga? Naga. Itu bentuk naga sama kayak di film-film nggak? Beda. Beda. Agak beda. Bukan kayak gitu ya? Jadi enggak, A tidak bisa. Ini kan pengalaman A dong. Iya. Kalau orang misalnya ngeluarin statement naga ini seperti ini gambarnya, itu sah-sah saja. Cuma pengalaman A, naga itu yang original asli yang A alamin ternyata bukan seperti itu. Kayak gimana itu bentuknya? Gimana ya? Kalau digambarin itu kakinya pun itu udah beda dengan kaki hewan-hewan yang lain. Beda kakinya? Beda sekali. Dia punya kaki panjang nggak? Kaki Panjang. dan emang kalau kakinya itu 4. Cuman 4. Ini kita kembali ke pengalaman mistik ya. Nah itu pun jelmaan daripada naga tersebut sejatinya sebenarnya bukan naga itu. Karena itu menjelma jadi naga gitu. Menjelma jadi, karena gini loh. Waktu itu AA itu disarankan sama guru AA itu gini. Kalau kamu ingin menguasai ilmu ini, ya, nanti kita bukalah ilmunya apa. Kalau kamu ingin menguasai ilmu ini, kamu harus belajar tirakat di gunung ini. Oh itu pas dibawa terbang sama naga pas di gunung? Di gunung, dan itu pun gak ujuk-ujuk langsung dibawa terbang. Mengalami pengalaman-pengalaman yang sangat merontohkan mental di situ. Kayak gimana itu? Pertama dia datangnya gimana itu? Gini, kata guru A gini, jangan dulu kamu ingin ilmu ini. Kalau kamu ingin ilmu ini, syarat yang nomor pertama keberanian yang harus kamu tempuh. Siap Pak Kiai, gimana caranya? Akhirnya kata Pak Kiai, kamu berani gak tinggal di gunung sendiri, bebas di gunung manapun? Selama berapa hari itu di gunung? Itu diujinya sekuat kita. Sekuat kita. Seberani kita, secapek kita. Kalau kita udah nyerah, terserah pulang. Dan alhamdulillah pas datang pertama itu jujur dua hari pulang. 2 hari pulang. 2 hari pulang.
Karena di gunung itu aneh bin ajaib dan bin nyata yang pengalaman itu alamin, itu ramai. Kok ramai ya? Yang jelas ramai. Ternyata di dalam gunung itu ada makhluk yang emang bukan hanya sebatas hewan. Apa itu, makhluk apa? Sosok jin, Sosok jin. sosok lembut, sosok ya banyak lah. Yang jelas di gunung tersebut itu ramai. Dan malam pertama itu dikagetkan dengan ramainya itu. Di depan mata kita gitu, Bukan di depan mata, tetapi suara demi suara itu ramai kayak banyak orang. Dan itu waktu itu langsung gimana ya, orang baru pertama kali lah. Ini udah pengen subuh aja. Udah pengen subuh dan endingnya kita tuh ini mau datang malam itu udah ketakutan dulu. Ini kayak semalam lagi nggak ya? Ini kayak semalam lagi ya. Ternyata malam kedua ramai juga. Sama juga kayak gitu. Sama. Terus itu pas malam kedua pulang dulu. Pulang. Terus Balik lagi ke situ lagi. ya Pak Kiai ngomong, kenapa kamu pulang? Pak Kiai ramai takut. Oh berarti kamu belum bisa untuk aku turunin ilmu ini. Terus? Ya aku ngomong dong, ngomong sama Pak Kiai, tapi saya pengen ilmu ini. Ya udah, berarti kamu ke gunung lagi. Itu antara di tengah-tengah keinginan, di tengah-tengah ketakutan. Jadi keinginan ada nih muncul, tapi kita mau melangkah lagi, takutnya luar biasa. Karena takut ngalamin kejadian itu lagi gitu. Ya, tips biar kita nggak takutan gimana itu? Cara mendobraknya itu gimana itu? Gini, itu by step ya. Itu terlalu tinggi tuh kajian ke situ. Jangan dulu ke situ lah. Oh, iya. Ini lanjut cerita dulu aja. Ini ceritanya dulu terus aja. Terus gimana itu? Nah, jadi pas datang ke sana lagi nih setelah ngobrol sama Pak Kiai, kata Pak Kiai gini, di saat manusia ada keinginan, di situ akan timbul keberanian. Nah itu aku selalu pegang, kalimat itu. Setiap ada keinginan akan timbul suatu keberanian. Itu sampai terngiang-ngiang, bahkan lagi habis sudah sholat wiridan, antara mau lagi ilmu itu atau nggak mau kan gitu. Tapi selalu terngiang-ngiang nasihat guru. Setiap ada ucapan guru itu, setiap ada keinginan, pasti akan timbul keberanian. Dan itu hasilnya jelas ada. Keberanian itu jadi, gimana sih orang punya keinginan memaksakan? Ya emang harus dipaksakan. Kayak misalnya kita ibarat mau melakukan ibadah. Ibadah itu seperti contohnya sholat. Sholat itu kan itu kan kewajiban. Kalau kita nggak paksakan itu malas bawaannya. Benar gak Bang Acoy? Bang Acoy ngalamin ini. Pasti ini semua orang ngalamin. Nah itu harus dengan keinginan. Di saat keinginan di situ akan timbul keberanian. Dan kita akan dobrak itu. Itu. Terus lanjut lagi ke. Abis itu langsung ke gunung lagi tuh. Gunung lagi. Terus fenomena apa gitu di gunung itu? Abis 2 hari itu kan pulang, terus gunung lagi. Apakah ada fenomena lagi? Ternyata nggak ada. Udah nggak ada. Justru pas kita datang ke sana lagi, waktu itu ya, itu hening semua. Hening, gimana sih hening? Hening gitu. Jadi nggak kayak pas bahkan itu. Suara kodok, suara jangkrik itu hilang semua. Nggak ada. Karena itu rintangannya tadi udah kita dobrak. Di setiap ada keinginan pasti akan timbul keberanian. Ternyata keberanian kita lah sebenarnya yang harus kita pegang. Keberanian kita lah yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Nah, alhasil rasa ketakutan kita itu hilang. Tapi begitu pas malam pertama nggak ada apapun, ya disitulah keberanian timbul. Dah zikir Allah panjang, udah selesai. Malam kedua udah terlewati, malam ketiga udah terlewati. Dan namanya manusia ya, yang namanya manusia pasti ada takut kepada hewan. Iya benar. Yang ngeri itu dari dulu itu cuma satu. Hewan. Harimau.
Dulu tuh paling takut tadi. Iya, Karena pernah dikejar-kejar harimau. Oh, pernah Pernah di gunung juga itu. di gunung. Itu punya trauma lah di situ. Harimau dikejar tapi alhamdulillah selamat. Sampai sekarang masih ada di sini. Kan? Nah, cuma khawatirnya di situ tuh antara udah bisa mengimbangi ya ketakutan kepada hantu, kepada jin dan lain sebagainya. Nah, cuma ini kita digoda lagi dengan ketakutan sama hewan. Sama hewan. Percaya nggak? Sampai tak jamin lah orang yang menjalani tirakat, orang yang menjalani satu keilmuan pasti nggak bakal bisa tidur malam. Malam tuh nggak bisa tidur. Di gunung? Nggak bisa. Terus itu ngapain aja tuh di gunung malam? Akan punya inisiatif gini, daripada aku terdiam dan aku mendengarkan suara yang aneh-aneh dan lain sebagainya, ya berarti aku fokus ilallah, berarti aku zikir kepada Allah. Dan justru di situ menemukan ketenangan yang sangat luar biasa. Nah, itulah poinnya. Terus ini cerita. Nah, dibilang mimpi bukan mimpi, dibilang halu bukan halu, dibilang nyata ya emang tak cubit-cubit gini. Sadar gitu ya? Ada. Dan yang paling terkonyol, ini kayak sinetron. Bener kayak sinetron. Gimana sinetron tuh? Ya, naga itu dia mempunyai jiwa. Punya jiwa dia? Kayak manusia. Jadi sosok naga tersebut itu bukan berbicara ya, catat ya. Bukan berbicara layaknya seperti manusia, tetapi jiwa kita itu jiwa nih, jiwa dia jiwa kita. Kalau ibarat berbicara batin ya, ini sama halnya dengan berbicara batin. Oh iya. Jadi bukan ngobrol kayak gini ya? Bukan. Jadi ngobrol antara batin sama batin gitu. Intinya gini, intinya gini ya. Ini kalau diumpamakan seperti manusia ya, tapi ini secara batin ya. Aku tahu keinginan kamu. Kata dia. Naik kamu ke pundak. Sok ya, sok lah. Kabur ya jelas lah mangpret. Pulang. Oh itu nggak ujug-ujug naik naga tersebut. Langsung kabur. Kabur malam itu pun langsung ada dia langsung pulang. Baik lagi sama guru. Baiklah bisa nangis. Sambil nangis. Ya. Nah, terus datang ke Pak Kiai, saya bertemu dengan naga. Oh, Pak Kiai bilang alhamdulillah. Cuman alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Kenapa kamu lari? Takut Pak Kiai. Pas takut, kata Pak Kiai, ya udah, kamu berangkat lagi. Kalau ada dia, kamu ingat satu hal, keinginan kamu lagi. Ingat keinginan kita. Ingat keinginan kita dan langsung pas malamnya itu langsung datang. Jadi nggak nunggu itu mah? Nggak nunggu, langsung datang. Sesuai instruksi Pak Kiai juga ya, duduk di naganya. Di naganya. Ibarat orang mengalami sesuatu yang belum pernah dialami, hanya dia yang bisa merasakan. Tapi kalau bisa diibaratkan ya. Kalau bisa diibaratkan dan dijelaskan itu senang, takut, gelisah, halu. Campur semua ya? Campur semua. Ini mimpi atau apa ini semua? Wah, ini udah di luar logika. Ya, kan orangnya paling nggak percaya juga dulu, gitu kan. Tapi ini halu apa enggak sih? Enggak. Dan datang, diturunin di tempat itu, pulang. Cuman itu doang interaksinya? Setelah pulang, Pak Kiai langsung bilang, nanti malam kamu hadap aku turunin ilmu itu. Karena ilmu itu sangat luar biasa. Tapi ada yang pernah nggak nyoba ilmu itu? Nggak ada. Selain jadi nyoba gagal. Banyak yang gagal. Banyak yang gagal. Dan ini kita ceritain ya. Jeripayanya sampai segitu, hasilnya pun luar biasa. Jadi
keilmuan itu tidak bisa untuk dijabarkan, tetapi bisa untuk dirasakan. Salah satunya, waktu itu mungkin 5 bulan ke belakang lah. 5 bulan ke belakang ada orang Amerika datang ke sini kan? Iya, ada orang Ya kan, pakai terjemah juga kan? Kata dia tidak percaya bisa memindahkan cincin. Ataupun gini kata dia, kalau bisa di tangan aku nih kosong kata dia. Coba wujudin di tangan aku. Kan konyol. Dengan ilmu itu bisa. Pakai ilmu itu. Kemarin waktu pakai ilmu itu. Oh iya, itu pakai ilmu itu. Iya. Dan alhasil dia terkesima. Itu pakai salah satunya ilmu itu. Cuma pengalaman ini belum pernah cerita. Ya iya. Karena mungkin seperti itu dulu lah. Jangan banyak-banyak. Nanti ini ya itu mah guys, itu hanya sebatas pengalaman yang Aboilang alami. Adapun lepas daripada percaya atau tidaknya itu kembali lagi ke kalian semua. Yang jelas perjalanan magis, perjalanan spiritual, perjalanan astral gaib dan lain sebagainya, Aboilang sampai ngalamin seperti itu. Mungkin hanya seperti itu aja guys, karena Aboilang masih ada pekerjaan. Sebenarnya ini pun keganggu sebenarnya, cuma ya mau gimana lagi. Ya kita harus menceritakan. Insya Allah nanti step by step akan menceritakan kisah demi kisah sampai sekarang kenapa sampai bisa seperti ini dan lain sebagainya. Insya Allah akan ceritakan. Hanya itu dulu guys ya yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf kepada kalian semua, dan juga mendoakan kepada kalian semua, mudah-mudahan kalian semua panjang umur, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun keinginan kalian Allah kabulkan di bulan suci Ramadan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan satu kali lagi kepada kalian semua, minal aizin wal faizin, karena besok atau lusa kita akan lebaran guys untuk muslim. Mudah-mudahan dengan wasilahnya media sosial ini, antara dosa hak adami ke Aboilang kepada kalian semua, mungkin selama ini Aboilang mempunyai kesalahan, Aboilang dari ujung rambut sampai ujung kaki meminta maaf kepada kalian semua. Lepas daripada itu juga, di saat ada komentar-komentar kalian ataupun pemahaman-pemahaman kalian yang menyakitkan hati Aboilang, insya Allah Aboilang akan memaafkan juga. Jadi sekali lagi, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Buah tomat, buah petai, tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.